Zamzam Channel, berita akhir zaman dan dakwah Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu sunnatullah, hukum Allah yang berlaku di dunia yang fana ini, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Dalam surah Ali Imran 140, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, masa kejayaan dan keruntuhan, kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Berdasarkan ayat ini, kita mengenal salah satu sunnatullah namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Giliran apa? Giliran umat mengalami kemenangan dan mengalami kejayaan dan mengalami kekalahan atau kemunduran. Saudara sekalian rahimakumullah, semenjak runtuhnya sistem Islam dalam kehidupan nyata di dunia ini, yaitu pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, maka Allah Ta'ala berlakukan ayat ini. Ya, maksudnya bukan berlakukan hanya pada saat itu, tetapi saat itu kita melihat ayat ini begitu terang berlaku. Ya. Karena sejak saat itu Allah Ta'ala mencabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam yang padahal berlangsung sudah ribuan tahun, untuk kemudian Allah serahkan kepemimpinan dunia ini kepada pihak lain, dan dalam hal ini pihak lain itu adalah pihak Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah al-Yahud wan Nasara, kaum kafir Yahudi Nasrani. Dan seiring dengan Allah memberikan giliran mereka yang memimpin dunia, sementara giliran kita dicabut dari hak kepemimpinan dunia ini, Allah pun membukakan pintu-pintu dunia ini bagi mereka. Allah bukakan pintu teknologi canggih, telekomunikasi canggih, ya. Sehingga belum pernah dunia menghadapi keadaan seperti yang kita hadapi di era modern sekarang ini, di mana seolah-olah dunia yang begini besar kemudian terasa kecil sekali karena kecanggihan teknologi yang berkembang. Jadi bisa Anda bayangkan, sudahlah kemudian bukan umat beriman yang memimpin dunia, lalu Allah berikan kepada mereka tools, ya, alat-alat untuk bisa lebih dahsyat melakukan penetrasi dan penyebar luasan apa yang menjadi keyakinan dan faham bagi mereka. Karenanya kita mengenal bahwasanya semenjak saat itu, bahkan sebelumnya, ya, musuh-musuh Allah Ta'ala, musuh-musuh Islam, mereka mengembangkan apa yang disebut dengan al-ghazwul fikri, perang pemikiran, the battle of hearts and minds, ya. Mereka berusaha merebut pikiran dan hati umat manusia tanpa kecuali umat Islam untuk mengikut kepada kemauan mereka. Sedangkan kemauan mereka itu pada hakikatnya apa? Kemauan mereka, paradigma mereka, cara berpikir mereka, pemahaman mereka adalah seperti yang digambarkan Allah Ta'ala di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat ke-7. Dalam surah itu, dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa mereka yang memimpin dunia hari ini, yaitu Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah bangsa Romawi modern. Mereka itu pada dasarnya paradigmanya sama dengan bangsa Romawi klasik masa lalu. Dan itu digambarkan di ayat ke-7 surat Ar-Rum dengan firman Allah Ta'ala, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka bangsa Rum hanya mengenal, hanya mengetahui, hanya memahami perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini, sementara terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, jadi dengan logika seperti ini, paradigma seperti ini, mereka memimpin dunia. Sehingga wajar kalau faham materialisme dan sekularisme menjadi ujung tombak dari apa yang berkembang pada kehidupan modern sekarang ini.
Ya karena mereka yang mewarnai ya dunia ini. Dan cilakanya tidak sedikit dari kaum beriman atau umat Islam yang mengaku muslim beriman sudah terpengaruh, sudah terracuni dengan dua faham mendasar yang sangat berbahaya ini, yaitu sekularisme dan materialisme. Ya, hubbud dunia. Ya, sekularisme itu dari kata sekuler, sekuler itu artinya dunia. Jadi dunia minded, sementara materialisme itu dari kata material, artinya kebendaan. Ya, jadi harta dunia itu menjadi tolok ukur satu-satunya di dalam menilai keberhasilan. Suatu perkara yang jelas berbeda dengan kita kaum beriman. Kita kaum beriman menyadari sesadar-sadarnya bahwa dunia ini hanya tempat lewat saja. Ya, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, kata Allah Ta'ala. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat, kampung akhirat, alam akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kehidupan yang hakiki bagi kita bukan dunia ini, tetapi akhirat nanti.